Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh 7 bayi hasil hubungan insest dengan putri kandung di Banyumas ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku setubuhi putrinya dan bunuh bayi atas nasihat guru spiritual untuk menjadi kaya. Akibat harga daging ayam semakin mahal, warga Tegal kini beralih membeli ceker. Jemaah Muhammadiyah di sejumlah wilayah telah menggelar sholat Idul Adha, namun pemotongan kurban baru digelar hari ini. Penjualan kambing kurban meningkat 5 kali lipat saat momen Idul Adha. Dalam sehari pedagang bisa menjual 15 ekor kambing kurban. Hari Raya Idul Adha membawa berkah untuk para pedagang kambing kurban di Mijen, Kota Semarang. Penjualan kambing kurban meningkat drastis hingga 5 kali lipat. Dalam sehari pedagang bisa menjual 15 ekor kambing, padahal biasanya hanya 3 ekor saja per harinya. Salah satu pedagang mengaku 70% kambing miliknya sudah laku terjual ke berbagai wilayah di Semarang. Sampai saat ini baru terjual kisaran 60 ekor baru. Untuk hari ini sendiri bisa terjual berapa tadi hari? Hari ini terjual 15 ekor mas. 15 ekor ya mas? Iya. Ini tadi juga sempat dikirim ya mas? Dikirim di mana ini? Iya. Tadi pengiriman domba di daerah Gunung Pati mas. Gunung Pati ya? Iya. Harga seekor kambing berukuran kecil dijual 2,5 juta rupiah. Sedangkan yang berukuran besar harganya mencapai 6,5 juta rupiah per ekornya. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, keterbatasan tak membuat seorang penyandang disabilitas untuk tidak melihat peluang. Di Kota Semarang, seorang difabel melihat peluang di perayaan Idul Adha dengan beralih profesi sebagai penjual hewan kurban musiman. Meski memiliki keterbatasan fisik, Muhammad Alim tetap semangat untuk mencari uang di momen Idul Adha. Bapak satu anak ini berjualan kambing kurban di Jalan Puspowarno Tengah, Kota Semarang. Ada 32 ekor kambing yang ia jual di lapak yang ia bangun dalam sebulan terakhir. Namun sebenarnya Alim bukanlah pedagang atau peternak kambing. Sehari-harinya ia berjualan nasi bungkus yang dititipkan ke warung-warung. Saat Idul Adha tiba, pria 38 tahun ini beralih profesi menjadi penjual hewan kurban musiman. Profesi ini sudah ia lakukan selama 13 tahun terakhir. Meski memiliki keterbatasan fisik, Alim tetap semangat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Yang ngelola saya akan ngelolai. Tapi saya cari rewang, ibarat kayak membantu 2 orang apa 3 orang. Saya yang ngolah sampai sekarang mas. Tahun ini sendiri gimana untuk penjualannya ini pak? Ini alhamdulillah sudah 3-4 hari sudah laku 20. Udah laku 20. Ya saya inginnya payu banyak berkah ya mas. Dalam 3 minggu terakhir ia sudah menjual 20 dari 32 ekor kambing. Warga Puspowarno ini berharap di malam takbiran hewan kurbannya laku terjual. Untuk harga kambingnya dimulai dari 3 juta hingga 3,7 juta rupiah, bergantung pada bobotnya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang polisi di Pekalongan meraup cuan hingga ratusan juta rupiah dari hasil ternak sapi potong. Ketika menjelang Hari Raya Idul Adha, ia kebanjiran pesanan sapi untuk hewan kurban. Dalam beberapa hari terakhir, kesibukan pria bernama Sugino ini bertambah. Di sela-sela profesinya sebagai anggota Polres Pemalang, Sugino juga sibuk mengurus puluhan sapi miliknya. Ketika Hari Raya Idul Adha, ia sibuk melayani pesanan sapi yang akan dijadikan hewan kurban. Banyak pembeli yang berdatangan ke kandang sapinya di Desa Warulor, Kecamatan Wira, Desa Pekalongan.
Sapi milik Sugino ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Untuk sapi jenis Sarol, Pegon, Simetal, dan Limosin dibanderol dengan harga Rp17 juta hingga Rp60 juta. Ya langganan. Langganan. Oh, langganan di sini. Hampir tiap tahun ke sini Bu berarti. Ya setahun. Kenapa sapinya di sini kenapa? Bagus, kualitas bagus. Kualitasnya bagus. Bapaknya juga enak, komunikasinya. Alhamdulillah ramah. Alhamdulillah untuk wilayah Pekalongan khususnya Wiradesa cukup banyak pedagang-pedagang, tapi untuk langganan dari kami termasuk yang baru juga banyak yang datang. Yang penting kita jaga kualitas daging karena kurban ini kan yang dibutuhkan dagingnya. Jadi dagingnya biar merah, itu berarti tanda dagingnya sempurna. Sugino mulai beternak sejak tahun 2000. Awalnya, ia nekat meminjam uang dari koperasi di kantornya untuk membeli 1 ekor sapi. Dari tahun ke tahun, peternakannya semakin meningkat dan jumlah sapinya bertambah. Usahanya tidak mengkhianati hasil. Kini, Sugino bisa meraup cuan ratusan juta rupiah dari ternaknya. Meski memiliki peternakan, pekerjaan utama Sugino sebagai anggota polisi tidak terganggu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Ya, relawan asal Sukoharjo berkostum Ultraman berkeliling ke sejumlah panti asuhan. Ia menyalurkan bantuan hewan kurban berupa kambing ke sejumlah panti asuhan. Ultraman yang satu ini berbeda dari tokoh pahlawan super yang kita tahu. Bukan melawan kejahatan, Ultraman ini menyebar kebaikan. Ya, beginilah aksi Agus Widanarko. Pria asal Sukoharjo ini menyalurkan kambing ke sejumlah panti asuhan dengan mengenakan kostum Ultraman. Aksinya berkostum Ultraman menarik perhatian anak-anak. Seperti yang terlihat di penampungan anak di Juruk, Solo. Anak-anak terhibur dengan aksi Danar, apalagi mereka mendapatkan kambing untuk dijadikan hewan kurban saat Idul Adha. Kambing-kambing ini merupakan hasil pengumpulan dana dari para donatur. Terima kasih banyak pada donatur untuk korbannya di Yayasan Merah ini melalui saudaraku superhero di Sukoharjo. Terima kasih banyak atas segalanya yang dari tahun ke tahun sampai saat ini masih membantu kami di setiap hari Idul Kurban. Melalui aksinya ini, Danar ingin menularkan semangat berbagi dan berkurban di hari Idul Adha dengan sesama yang kurang mampu. Semakin banyak umat muslim yang berkurban, tentu akan semakin banyak masyarakat yang menerima daging. Hewan kurban ke panti asuhan. Lah, setelah pandemi, setahun pasca pandemi, ternyata masih aja tahun kemarin. Lah ini sudah 2 tahun, 5 hari yang lalu saya dikontak lagi, ternyata belum ada kambing. Jadi kita kirim, belum ada hewan kurban. Jadi kita langsung dalam 5 hari nyari ke orang yang dulu sering membantu, akhirnya dapat. Selain panti di kawasan Juruk, pembagian hewan kurban juga dilakukan di panti asuhan Sukoharjo. Total ada 6 kambing yang dibagikan di 3 panti asuhan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Harga daging ayam semakin mahal. Akibat mahalnya harga daging ayam, warga kini beralih membeli ceker ayam untuk dikonsumsi. Di Pasar Bandung, Tegal Selatan, harga daging ayam kini Rp46.000 per kilogram. Kenaikan terjadi secara bertahap sebesar Rp2-3.000 dalam seminggu terakhir. Mahalnya harga daging ayam membuat warga mengurangi jumlah pembelian. Mereka bahkan tidak membeli daging dan beralih ke ceker. Harga ceker jauh lebih murah, hanya Rp5.000 saja untuk 6 ceker ayam. Beli setengah kilo. Biasanya beli berapa kilo? 1 kilo. Ini kenapa berkurang? Untuk menghemat uang dapur. Soalnya kan sekarang harganya mahal. Berapa sekarang? Sekarang 46. Sebelumnya berapa? 40. Nah ini keberatan nggak Bu harga daging ayam naik Bu?
Harapannya gimana? Dengan penghasilan. Harapannya gimana? Ya agar stabil lagi. Ini beli apa? Beli ceker. Beli ceker. Kenapa nggak beli dagingnya? Mahal daging. Mending buat beli ceker aja biar ini apa namanya? Uangnya cukup. Kenaikan harga juga membuat omset pedagang menurun hampir 50%. Menurut pedagang, harga daging ayam melonjak karena distributor menaikkan harga jual ke pedagang jelang Hari Raya Idul Adha. 46. Sebelumnya berapa? Ini 40. Jadi kenaikannya kenapa? Katanya pura mahal, kulitnya mahal. Ayamnya lagi kagak bisa dijual di lebaran. Ini penjualan gimana Bu, harga daging naik Bu? Ya, cara-cara yang beli yang mahal. Warga berharap harga bahan pokok, utamanya daging ayam, segera stabil karena kenaikan harga memberatkan mereka. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.